Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifai. Pada pertemuan pertama ini, materi inisiasi pertama, yaitu konsep pemerintahan desa. Kita akan mempelajari mengenai pengertian pemerintah desa. Pemerintah desa mengacu pada aktivitas atau fungsi memerintah dalam arti sempit, pemerintahan menjalankan fungsi mengurus, yaitu menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintahan dalam makna sempit mengacu pada eksekutif. Adapun pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah menjalankan fungsi mengatur dan mengurus. Dengan demikian, dalam pengertian ini, maka pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi mengatur diwakili oleh lembaga legislatif, sedangkan fungsi mengatur merupakan representasi dari lembaga eksekutif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemerintahan dalam makna luas itu adalah eksekutif dan legislatif. Dalam konteks pemerintahan pusat adalah Presiden dan DPR. Sedangkan dalam konteks daerah yaitu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD. Begitu juga dalam konteks desa, maka yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa. Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah desa adalah salah satu jenis pemerintahan lokal dan pemerintahan lokal ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah organisasi, fungsi, dan kesatuan masyarakat. Pada faktanya, pemerintahan lokal lebih familiar didefinisikan berdasarkan makna ketiga, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan berdasarkan prakarsa sendiri. Jika mengacu pada makna tersebut, maka pemerintahan desa dapat didefinisikan. Yang pertama adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak, dan yang kedua adalah kewajiban untuk mengatur urusan mereka berdasarkan prakarsa. Yang ketiga, adat istiadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sudah tidak berlaku lagi. Kedudukan desa berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, di mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, susunan pemerintahan di Indonesia terdiri dua jenjang pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Adapun pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Bagaimana dengan desa atau pemerintahan desa, di manakah kedudukannya? Tentu saja jika mengacu pada Undang-Undang 1945, desa menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten kota. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah. Penjelasan tentang kedudukan desa berdasarkan Undang-Undang 1945 dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa dalam konteks pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah, provinsi, kabupaten kota, dan desa. Dalam hal ini, desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah
kabupaten kota yang lebih luas dari pemerintahan daerah provinsi. Jadi desa tidak berdiri sendiri sebagai pemerintahan otonom, tetapi menjadi bagian dari kabupaten kota yang merupakan bagian dari provinsi. Yang kedua, desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten kota. Dalam sistem pemerintahan Indonesia ada dua jenjang pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana pemerintahan pusat dikelola oleh Presiden dan DPR. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten. Desa berada pada tingkat kabupaten kota dan memiliki kedudukan sebagai bagian dari daerah tersebut. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang memimpin dan mengelola desa, namun dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tetap berada di bawah koordinasi pemerintahan kabupaten kota. Peran dan tanggung jawab desa. Desa meskipun bukan entitas pemerintahan yang sepenuhnya otonom seperti provinsi atau kabupaten, tetap memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Desa menjadi tempat di mana layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur langsung dijalankan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Desa berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan lebih bersifat lokal dan berbasis pada potensi daerah. Selanjutnya, desa dalam undang-undang terkait. Desa diatur oleh beberapa undang-undang termasuk adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa adalah bagian dari pemerintahan kabupaten kota dan tidak berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa adalah bagian integral dari pemerintah kabupaten kota dan tidak memiliki status otonomi politik penuh seperti provinsi atau kabupaten, namun desa memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur urusan internalnya yang berkaitan dengan adat istiadat, ekonomi lokal, serta pelayanan dasar bagi warganya. Selanjutnya, otonomi yang dimiliki desa. Otonomi adalah sebuah hak atau wewenang dan kewajiban sebuah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi dimiliki oleh sebuah daerah apabila mendapatkan pelimpahan atau pemberian kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan dari pemerintahan di atasnya itulah, termasuk dari pemerintahan pusat, utamanya di bidang politik. Pelimpahan kewenangan di bidang politik biasanya disebut dengan desentralisasi. Sedangkan desa maupun pemerintahan desa tidak mendapatkan pemberhentian ataupun pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kabupaten kota maupun pusat, namun pemberian pengaturan terhadap urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat maupun kabupaten kota, kecuali di bidang fiskal karena mendapatkan transfer income berupa dana alokasi desa dari Pemda dan dana dari desa dari pemerintah pusat. Dengan demikian, desa tidak memiliki otonomi layaknya kabupaten kota dan desa bukan daerah otonom. Adapun yang dimiliki desa adalah otonomi yang bersifat adat istiadat atau asal usul. Hanya urusan atau wewenang di bidang asal usul adat istiadat dan bersifat lokalitas memiliki hak untuk mengatur dan mengurus secara penuh. Otonomi desa merupakan salah satu konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Meskipun desa adalah bagian dari pemerintahan kabupaten kota, namun desa memiliki beberapa kewenangan atau hak yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengurus urusan dalam lingkup tertentu. Yang perlu kita pahami di sini adalah pengertian otonomi. Otonomi adalah hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi ini memungkinkan daerah atau desa untuk memiliki kebijakan dan tindakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal tanpa terlalu bergantung pada pemerintahan pusat dan atau provinsi.
Otonomi desa dalam konteks pemerintahan Indonesia, menurut prinsip desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan dan hak kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri, termasuk desa, namun desa tidak memiliki otonomi penuh, seperti yang dimiliki oleh kabupaten kota. Desa hanya diberikan kewenangan terbatas yang lebih bersifat lokal berdasarkan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat. Otonomi desa berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kewenangan ini tidak termasuk dalam bidang politik seperti yang berlaku di kabupaten atau kota. Jenis otonomi desa ini berdasarkan adat istiadat, desa memiliki hak untuk mengatur urusan-urusan yang bersifat lokal dan berdasarkan adat istiadat ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa serta penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Otonomi terbatas. Otonomi desa terbatas hanya pada beberapa urusan lokal yang menjadi kewenangan desa dan tidak meliputi bidang politik atau administrasi seperti yang ada di kabupaten kota. Apa sih yang termasuk dalam otonomi desa? Yang pertama adalah pengelolaan dana desa. Desa memiliki hak untuk mengelola dana yang diterima dan pemerintah pusat melalui dana desa dan alokasi dana desa. Pengelolaan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta program-program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Yang kedua adalah penyelenggaraan layanan publik. Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan layanan publik dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur seperti jalan desa, sarana air bersih, dan sanitasi. Kemudian penyusunan peraturan desa. Desa dapat membuat peraturan desa yang mengatur berbagai hal yang berlaku di tingkat desa, seperti ketertibatan sosial penggunaan tanah desa dan pemberdayaan ekonomi. Partisipasi masyarakat. Desa memiliki otonomi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal musyawarah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program desa, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang dimaksud dengan RPJMDes. Perbedaan otonomi desa dengan otonomi kabupaten. Otonomi kabupaten lebih luas dan mencakup pengaturan di tingkat kabupaten yang melibatkan kebijakan dan urusan yang lebih kompleks, termasuk pemerintahan daerah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Otonomi desa terbatas pada urusan yang sangat lokal dan terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik dasar, dan kebijakan yang mendukung adat dan tradisi lokal. Berikutnya, otonomi desa tidak menyentuh urusan-urusan politik. Meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, desa tidak memiliki kewenangan politik. Artinya, desa tidak dapat mengatur hal-hal terkait dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, atau politik luar negeri yang merupakan urusan negara. Dampak otonomi desa terhadap pembangunan. Dengan adanya otonomi desa, desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya. Desa dapat membuat kebijakan yang relevan dengan kondisi lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam ruang lingkup yang terbatas. Meskipun demikian, desa tidak memiliki otonomi penuh seperti yang dimiliki kabupaten kota. Otonomi desa lebih bersifat lokal dan berdasarkan adat istiadat dan mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan dasar. Selanjutnya, urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu bersifat mutlak, absolut, dan urusan bersama. Adapun yang dimaksud dengan mutlak adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang tidak dapat diganggu-gugat dan hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Contohnya pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, justisi, politik, luar negeri, dan agama.
Di luar bidang tersebut dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Selanjutnya, urusan bersama dibagi menjadi urusan bersifat wajib dan pilihan. Bersifat wajib apabila menyangkut hak setiap warga negara. Biasa disebut dengan deknan standar pelayanan minimum yang harus diperoleh setiap warga, seperti halnya kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perumahan. Sedangkan opsional atau pilihan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing seperti perikanan, pariwisata, dan lain-lainnya. Pembagian urusan pemerintahan desa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah urusan mutlak. Urusan yang hanya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan tidak dapat didelegasikan ke pemerintahan daerah. Yang kedua adalah urusan bersama. Urusan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Urusan bersama ini dibagi menjadi dua subkategori, wajib dan pilihan. Urusan bersama atau wajib dan pilihan. Wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa karena menyangkut hak dasar warga negara dan pelayanan publik. Urusan wajib ini sering disebut dengan standar pelayanan minimum, yang disebut dengan SPM, yang harus dipenuhi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat desa terlayani dengan baik. Contoh urusan wajib. Yang pertama adalah pendidikan, menyediakan fasilitas pendidikan dasar di tingkat desa. Kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas desa atau posyandu. Yang ketiga adalah infrastruktur dasar, pembangunan jalan desa, saluran air bersih, dan sanitasi. Pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan KTP, kartu keluarga, dan administrasi kependudukan lainnya. Sedangkan urusan pilihan opsional atau disesuaikan dengan potensi lokal, urusan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, potensi daerah, dan kondisi masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki fleksibilitas untuk memilih dan mengatur urusan pilihan ini sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. Contoh seperti misalnya pemberdayaan ekonomi desa, pengelolaan usaha bersama seperti koperasi desa atau usaha mikro kecil, pariwisata, pengelolaan objek wisata desa yang memiliki daya tarik lokal, pertanian dan perikanan, pengembangan sektor pertanian, peternakan, atau perikanan sesuai dengan potensi desa. Kemudian urusan pemerintahan yang didapat didelegasikan kepada desa. Beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota dapat didelegasikan atau diserahkan sebagian kewenangannya kepada desa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat desa. Contoh urusan yang didelegasikan yang pertama adalah pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa atau jembatan. Kemudian pelayanan sosial, pembagian bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan PKH, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan lainnya untuk masyarakat desa. Urusan pemerintah desa di dalam rangka hukum, pemerintah desa menjalankan urusan-urusan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan berbagai peraturan pelaksananya. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan urusan pemerintahan yang ada di desa, termasuk melalui musyawarah desa. Tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan. Kepala desa bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan pemerintahan desa secara keseluruhan. Ia memimpin dan memastikan berbagai urusan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk mengawasi, memberikan saran, dan memfasilitasi musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa juga harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang mengatur prioritas pembangunan dan pengelolaan urusan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urusan pemerintah desa dalam praktik. Contohnya pengelolaan dana desa. Dana desa yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan,
program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, kepala desa bersama perangkat desa akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa yang mengatur alokasi penggunaan dana desa. Contoh kedua adalah penyediaan layanan kesehatan. Di beberapa desa, pemerintah desa menyediakan posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kesehatan dasar, dan penyuluhan gizi. Hal ini termasuk dalam urusan wajib yang harus dijalankan oleh desa. Sebagai kesimpulan, urusan pemerintahan desa mencakup berbagai bidang yang melayani kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pembagian urusan menjadi wajib dan pilihan memungkinkan desa untuk mengatur urusan yang sesuai dengan kondisi potensi lokal. Dengan adanya kewenangan ini, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya sambil tetap menjaga hubungan yang erat dengan pemerintah kabupaten kota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.